Di chapter 54 sebelumnya kita diperlihatkan Raja Asura yang mengalahkan Gautama dan mau berangkat ke surga untuk mengobrak-abrik istana surga. Dan dilanjut juga dengan mimpi Xiaoyu yang bertemu dengan kakaknya. Apakah di chapter 55 kali ini akan ada kejutan lagi? Tentu saja, karena di chapter 55 ini Yuan Zitianzu mendatangkan rombongan Tang Sanzang di negeri siluman. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Oke guys, sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan ke dalam mimpi Xiaoyu. Kakak Xiaoyu mengatakan, "Xiaoyu, jangan pergi ke surga barat. Kau tahu, semua orang memang tidak mengatakannya, tapi sebenarnya dari awal perjalanan ini untuk mengorbankanmu." Kenapa kakak tiba-tiba mengatakan itu? Karena aku sadar, aku telah salah sebelumnya. Kau masih perlu belajar dewasa. Kau dapat merasakan dunia sekitarmu dan kau dapat senang melakukan apapun yang kau suka. Jadi, kenapa harus pergi? Tolong dengarkan kata-kataku. Di sini, Xiaoyu merasa bingung dengan ucapan kakaknya. Kakak Xiaoyu pun mengatakannya lagi, jika kau menyerah ke barat, jalan di depan adalah laut dan langit. Xiaoyu, kau memiliki kemampuan tak terbatas. Kau harus tetap hidup bebas. Yin dan Yang di dunia tidak seimbang, dan semua makhluk telah melalui kesulitan. Kau bisa melampaui dunia. Xiaoyu yang sudah bingung pun berteriak, "Bagaimana bisa? Tolong jangan katakan itu." Dan di dunia nyata, Xiaoyu pun terlihat berkeringat. Di sisi lain, terlihat Wukong dan Baji yang sedang memotong kayu, sedangkan Bailang masih sibuk menangkap burung. Kembali ke mimpi Xiaoyu. Kakaknya Xiaoyu pun terus membujuk Xiaoyu. "Xiaoyu, dengarkanlah aku. Kau tidak harus memikul tanggung jawab ini sama sekali. Pergilah demi kebahagiaanmu. Tidak perlu pergi ke barat dengan orang-orang yang berhati buruk." Dan Xiaoyu menjawab, "Kakak, kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan semua makhluk, mana yang lebih penting?" Kakak Xiaoyu pun menambahkan, "Untukmu, kebahagiaanmu sendiri adalah segalanya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Apakah kau tahu kau akan berkorban? Atau apakah kau memutuskan untuk melakukan untuk dirimu? Untuk apa melakukan semua ini? Untuk seluruh dunia? Apakah kau mencintai mereka? Mereka itu tidak abadi. Pada akhirnya, mereka juga akan hilang dalam waktu yang lama. Hanya kau dan aku yang abadi." Xiaoyu pun berteriak, "Kau bukan kakak. Siapa kau?" Dan ternyata dia adalah Yuan Zitianzu. "Saya seorang dewa utama yang telah menjalin ikatan denganmu di zaman kuno. Setelah 10 juta tahun, datanglah ke era ini dan berjumpa lagi. Gadis Xiaoyu, akhirnya aku bisa melihatmu." "Kau Yuan Zitianzu?" ucap Xiaoyu yang ketakutan. "Benar," jawab Yuan Zitianzu. Yuan Shi juga mengatakan, "Aku memasuki ke dalam impianmu, orang yang paling bisa kau percayai, dan memberitahumu konsekuensi dari melanjutkan perjalanan ke barat. Kau harus menyerah, ikuti aku. Kau akan mendapatkan kedamaian dan sukacita yang belum pernah terjadi sebelumnya." Dan di sini Yuan Shi pun sedikit terkejut karena selain dirinya ada orang lain yang memasuki mimpinya. "Siapa? Hei, apakah ini sama? Itu adalah instrumen yang pergi ke barat bersamanya. Dia adalah Shao Wujing." Dan boom, Xiaoyu pun terpental ke atas oleh pasir Shao Wujing. Wujing berharap agar Xiaoyu bisa terbangun dari mimpinya. Sontak yang lain pun terkejut saat melihat Xiaoyu terbang ke atas. Bailang pun langsung berteriak, "Xiaoyu, Xiaoyu, bangunlah," ucap Wujing. "Mimpimu telah diserang. Buka matamu dan usir dia." Dan Xiaoyu pun membuka matanya dan terbangun dari tidurnya. Dan Yuan Shi di sini sangat marah sambil teriak. Yang sayangnya saya tidak mau mencontohkan teriak Yuan Shi. Hehehe. Boom. Yang lain pun terkejut saat melihat wajah Yuan Shi dalam bentuk api. Xiaoyu mengatakan, "Ini adalah mimpi buruk yang mengerikan." Yuan Shi mengatakan, "Gadis Xiaoyu, apakah tidak lebih baik mengikuti aku saja?" Wukong di sini terkejut dan mengatakan, "Yuan Zitianzu." Guru Tang juga menambahkan kalau dia adalah satu-satunya leluhur jiwa gelap di Sun King. Di masa lalu, dia menggunakan trik ini untuk merusak langit dan bumi. Dan Yuan Shin tampaknya sangat pandai dalam hal ini. Dengan gercep, di sini Bailang pun langsung lompat ke depan Xiaoyu untuk melindunginya. Bailang pun mengatakan, "Xiaoyu, apakah kau baik-baik saja?" "Aku di sini baik-baik saja," jawab Xiaoyu. Wujing mengatakan,
Mimpi adalah cara termudah untuk merayu orang lain dan memberikan petunjuk untuk membuat mereka jatuh ke dalam perangkap. Dan di sini, Wujing berhasil menghancurkan mimpi itu dan mengembalikan Xiaoyu. Sebelum Yuan Shi Tianzun pergi, dia mengatakan, "Xiaoyu, kelompok orang-orang ini tidak akan membantumu. Kau harus datang ke sisiku. Ikuti aku, hanya aku yang bisa membawamu keluar dari rasa sakit." "Cukup," ucap Xiaoyu. "Apakah ini yang kau bilang masuk akal? Kau berpura-pura menjadi saudara dekatku. Tidak dapat kumaafkan, aku sangat marah." Guru Tang menambahkan, Yuan Shi Tianzun dapat membingungkan setengah dari para dewa untuk jatuh ke dalam kegelapan. Dan akhirnya aku dapat melihatnya hari ini. Xiaoyu pun berteriak, "Rencanamu telah gagal, biarkan aku pergi. Jangan menyelinap ke dalam mimpi orang lain diam-diam lagi di masa depan. Itu menjijikan." Dan Yuan Shi Tianzun pun memudar dan menghilang. Tang Zanzang menjelaskan, dia melekat pada mimpi. Selama tekad kuat, dia tidak akan punya kesempatan. Dan di sini pun terjadi perbincangan antara rombongan Tang Zanzang. Dan gua merasa pusing menjelaskannya, jadi gua bacain aja ya. Dia adalah Yuan Shi Tianzun yang legendaris itu. Dia adalah pemilik yang sebenarnya dari Shadow Celestial Flash. Kekuatan spirit dasar untuk memasuki pikiran orang lain sungguh menakjubkan. Untungnya ia diusir kali ini. Apakah ia akan kembali? Dan Wujing mengatakan, "Kau pernah mengusirnya sekali. Dan jika dia memasuki kembali mimpimu, ia akan berpikir bahwa peluangnya sangat kecil." Wukong pun ikut mengatakan, jadi orang ini bertindak karena kelemahan pikiran orang lain. Tapi selama tekad kita kuat, tidak akan ada yang terjadi. Dia dapat menemukan Xiaoyu serta kita semua, ucap Guru Tang. Hahaha, dia tidak berpengaruh pada babi tua. Pria yang berpikiran sederhana dan riak tentu saja tidak akan memiliki masalah. Siapapun bisa silap, semua harus lebih waspada, lanjut Tang Zanzang. Wukong menjelaskan bahwa dia adalah dewa kuno dan memiliki beberapa keterampilan yang sangat istimewa. Namun, menurut pengalaman yang kudengarnya, ia bisa cedera, ia tidak sempurna, dan reaksi setelah cedera itu luar biasa hebat. Kupikir dia cukup bijaksana dan tidak akan mengambil resiko di hutan siluman. Dengan sombongnya Baji pun mengatakan, apakah dia tidak akan datang? Sayang sekali bahwa babi tua masih berencana untuk menghajarnya. Sok paten, sahut Wukong. Hahaha. Gak apa-apa, kita itu harus lebih berhati-hati. Dan sekarang babi tua mau tidur. Hei babi, kau belum selesai bekerja. Pindah sebentar ke Yuan Shi Tianzun. Akhirnya, aku menemukanmu, kitab suci. Tampak satu ruang di dalamnya. Kau mau pergi kemanapun, pasti akan ada celah di antara mereka tanpa terkecuali. Di jalan monster bisa banyak yang kugunakan. Kau salah satunya, sambil melihat ke arah api kegelapan. Dan kita balik ke rombongan ke Tang Zanzang. Di sini terlihat Guru Tang sedang melihat peta bahwa di depan sudah ada kota monster, kota Rangka Tulang. Tepat setelah lembah yang dalam ini, itu adalah satu-satunya cara kita. Bailang mengatakan, awan di depan, tapi itu tampaknya melayang di atas kota Kerangka Tulang. Baji menjawab, itu bukan awan hitam, itu adalah mayat keseluruhan, tetapi tidak dibubarkan. Sangat jahat. Dulu kami di sini memiliki pertempuran pahit dengan iblis tulang putih. Putri tulang itu dengan guru punya apa? Sahut Bailang. 8 perintah. Komentarmu selalu sangat tidak menyenangkan. Negara tulang itu hanya teman yang pernah kukenal ayahnya. Hahaha, sahut Wukong. Pada saat itu ia ingin memakan guru, tetapi guru pada akhirnya mencegahku untuk menghancurkannya dan membiarkannya pergi. Aku akan menemukannya lagi segera. Setelah pertempuran itu, ia pasti telah berubah, jawab Guru Tang. Wukong menambahkan, tunggu dan lihat saja. Aku tidak bisa percaya pada negara tulang. Wukong pun berjalan sambil membawa roda. Bailang yang melihatnya pun langsung bertanya, "Hei kakak pertama, apa yang kau tarik itu?" "Hai, ini adalah artefak transportasi yang dibuat oleh Lao Zu," sahut Baji. "Ke arah barat," jawab Wukong. "Karena ada lebih banyak orang, lebih banyak juga barang. Kamu dapat berkonsentrasi pada ini nanti." "Hebat, dengan cara ini kita tidak perlu lagi memikul," jawab Bailang. "Apakah kau mau mencoba?" tanya Wukong. "Tentu saja." Dan Bailang pun berputar-putar menarik roda itu. Tiba-tiba, rombongan Tang Zanzang pun merasakan ada yang datang. Tap, 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 plak, 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 plak. Apakah itu kau Master Tang Zanzang? Apakah kau datang dan bertemu atas perintah sang putri? Dan Shin pun berpindah ke surga lagi nih. Gue juga udah kangen sama surga. Karena dari awal video ini, kita tidak pernah diarahkan ke surga. Jadi, kita sekarang akan pergi ke surga.
Di sini terlihat Sumo telah sadar karena Sumo sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Setelah Sumo sadar, Sumo pun langsung bertanya, "Di mana aku? Kau siapa? Ini di mana?" "Saya Ziwei dan saya bertanggung jawab untuk merawat Anda. Sekarang kamu ada di surga." Dengan terkejut, Sumo pun mengatakan, "Surga?" Dan Sumo pun langsung kabur dan berlari. Tiba-tiba muncullah Guanyin di depan Sumo. "Jangan halangi aku," ucap Sumo. Dan Sumo pun langsung memukul Guanyin. Tapi Sumo heran karena saat dia mengangkat tangannya untuk memukul, tapi pukulannya itu tidak membara. Tubuh Sumo menolak untuk memukulnya. Guanyin mengatakan, "Gautama bilang kau berbeda dari Asura. Sepertinya itu masuk akal. Namamu Sumo kan? Bagaimana? Bangun dan tahu bahwa kau berada di surga. Pasti kau bingung." "Langit adalah musuhku," jawab Sumo. "Tentu saja, karena kau adalah Asura," sahut Guanyin. "Rasanya seperti mati untuk membawamu kembali. Ia harus menyelamatkanmu. Kehidupan yang didapat kembali bisa hilang sekaligus. Jika kau berlarian di sini lagi dan dilihat dewa-dewa lain, jadi percuma." Dan tiba-tiba rumput pun bergoyang dan berterbangan. Guanyin pun dikagetkan dengan bel celestial yang berbunyi. Dan terlihat di sini prajurit surga pun berlari menuju istana seperti ketakutan dan melaporkan kejadian darurat pada Jenderal Surga Timur. "Hei, jangan terburu-buru, bicaralah perlahan," ucap Jenderal Surga Timur. "Lapor, 4 Raja Asura menyerang surga." Dan si Shinji season 4 chapter 55 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Hehehe. Kalau saya sih sudah pasti penasaran banget karena besok pasukan Asura akan berangkat dan mengobrak-abrik dunia langit. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa juga buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji di chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.